Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah Trump yang mulai mengincar Greenland setelah menangkap Maduro kemarin. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kami lanjutkan Kompas Petang dengan topik mancanegara, Saudara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan timnya sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk mengakuisisi Greenland milik Denmark, termasuk menggunakan militer. Pejabat Gedung Putih menyebut Trump sedang membahas berbagai opsi untuk mendapatkan Greenland, termasuk membeli wilayah itu dari Denmark, menjalin perjanjian asosiasi bebas dengan Greenland, hingga menggunakan kekuatan militer. Menguasai Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, meskipun ada tentangan dari beberapa pemimpin NATO. Jadi kayak mulai menguasai daerah-daerah sekitar dari Amerika, tadi Venezuela tuh ya, dari pemimpinnya udah diambil nih, udah ditangkep lah, udah diculik mereka ke negara Amerika ya. Jadi presiden bisa diculik, terus nanti si Amerika udah mulai mengincar ke Greenland gitu kan, ke masalah mungkin untuk keamanan bilangnya, tapi mereka mungkin kayak ekspansi jadinya kan. Jadi incar tuh ya. Sementara itu, sejumlah warga Amerika Serikat menggelar aksi protes atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro di luar Pengadilan Federal Manhattan, New York. Para demonstran membawa bendera Venezuela dan slogan menuntut pembebasan Maduro dan istrinya. Mereka menilai Trump tidak punya hak menangkap Maduro dan mengganggu kedaulatan negara lain. Ya, biasanya yang demo-demo gini tuh dari sayap kiri, yang Demokrat lah, yang mungkin kurang setuju atau pihak oposisi dari Trump ya, karena Trump itu kan sayap kanan ya, Republik gitu. Kalau misalnya yang Demokrat itu ya pihak oposisinya yang mungkin nggak setuju sama apa yang dilakukan oleh Trump, karena itu kayak sewenang-wenang, kayak seenak aja gitu ya, seenak jidat ya. Mereka si Trump itu langsung mengambil aksi tanpa ada keputusan dari Kongres ya. Jadi kayak apa ya, nggak ada, kan namanya Amerika tuh kan dia ada diskusi dulu untuk merencanakan suatu aksi atau suatu kegiatan. Nah, si Trump ini kayak ngambil inisiasi tanpa mempertimbangkan Kongresnya ya. Sementara Venezuela mengumumkan masa berkabung selama 7 hari, menghormati mereka yang tewas dalam operasi militer Amerika Serikat. Sedikitnya 24 petugas keamanan Venezuela tewas dalam operasi militer di ibu kota Venezuela, Caracas. Kami ulas bagaimana kemudian dunia menyikapi langkah dan ancaman Amerika Serikat usai menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kami akan bahas ini bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat sore, apa kabar Mbak? Selamat sore, kabar baik, terima kasih. Sudah dengan Venezuela, kemudian ada ancaman terhadap Greenland, sebelumnya juga ada ancaman ke Kuba, ke Kolombia. Ya, ini Anda bacanya Trump bakal serius nggak? Amerika lah, Amerika Latin juga. Di satu sisi, pesan yang jelas beliau sangat serius adalah bahwa Amerika Serikat itu ada di atas aturan internasional. Dan bahwa Amerika Serikat serius mau melakukan riset terhadap, riset itu maksudnya kembali ke nol lagi ya, aturan-aturan main di tingkat internasional itu mau diputar ulang kembali supaya lebih menguntungkan Amerika Serikat. Kalau dilihat dari National Security Strategy yang dikeluarkan oleh Donald Trump di bulan November 2025, intinya jelas bahwa Amerika Serikat ingin mempertahankan dominasi atau kalau dalam bahasa hubungan internasional itu hegemoni ya, dari Amerika Serikat di global. Walaupun sebenarnya faktanya itu akan sangat sulit terjadi melihat situasi dalam negeri ekonomi Amerika Serikat sekarang defisit, kemudian justru yang dianggap sebagai musuh oleh Amerika Serikat seperti China dan Rusia ternyata relatif baik-baik saja ekonominya. Bermasalah tuh. Jadi emang gara-gara Amerikanya itu kan biasanya yang berkuasa, yang bisa ngatur dan sebagainya. Tapi belakangan ini, tahun-tahun sebelumnya itu mulai kayak runtuh dari dalam gitu. Jadi dari ekonominya mulai ada defisit. Makanya mungkin apa yang dilakukan Trump itu untuk mempertahankan negaranya supaya tetap berjaya gitu ya. Jadi dia mulai dari tadi ya, menguasai dari Venezuela-nya gitu. Itu mulai diatur bagaimana caranya si Venezuela ini mungkin bisa menguntungkan Amerika. Nanti ngincer Kuba, ada mungkin Kolombia, bahkan ke tadi ya Greenland juga bakal atur supaya bisa menguntungkan si Amerika. Karena untuk mempertahankan tadi ya hegemoni tadi itu dibutuhkan biaya atau sesuatu yang sangat besar pengorbanannya.
Bayangin militernya itu militer Amerika ya dibandingkan dengan negara lain itu budgetnya bisa 3 kali lipat daripada negara-negara yang lain, misalnya Cina ataupun Rusia. Jadi untuk mempertahankan upkeep atau maintenance ya, kalau kita apa ya, harus membiayai pasukan, makanannya, terus ada peralatan dan sebagainya, itu kan butuh biaya. Nah, untuk mempertahankan biaya tadi mungkin harus menguasai daerah-daerah sekitar dari Amerika, termasuk tadi ya Amerika Latin dan mungkin Greenland juga, karena di sana ada sumber daya yang bisa dikuasai. Mengalami surplus ya si China itu. Oke, sehingga kalau Anda melihatnya reaksi dunia termasuk sekutu AS di Eropa akan gimana merespon ini semua? Gimana tuh sekutunya? Kalau Eropa, saya pernah nulis tentang ini dan saya lihat mereka itu sebenarnya khawatir dengan bayang-bayang dirinya sendiri. Mereka belum punya imajinasi keluar dari kerjasama dengan Amerika Serikat itu akan seperti apa. Biaya yang harus ditanggung itu mereka sebenarnya juga belum punya alokasinya yang memadai. Mereka butuh waktu beberapa tahun untuk bisa independen, bisa otonom dari Amerika Serikat. Itu sebabnya di NATO misalnya mereka masih sangat gigih ya, berusaha untuk membuat suara NATO solid dan berusaha untuk mengiyakan saja apa yang diminta oleh Amerika Serikat. Cuman dengan kejadian Greenland ini kan kelihatan bahwa Amerika Serikat betul-betul nggak peduli sebenarnya dengan NATO, at least di bawah Donald Trump ya. Oke, dan Anda membacanya reaksi Rusia dan Tiongkok akan bagaimana kemudian? Itu ya, jadi pihak Kalau oposisinya. China posisinya kan sekarang menjadi pendana untuk PBB. Jadi dia dalam posisi untuk tetap mempertahankan dukungan internasional lewat PBB sebagai mekanisme multilateral. Negara-negara middle power, negara berkembang itu kan masih menjadi jantungnya dari PBB. Mereka masih berdenyut, masih menjadi aktor penting di tingkat global yang juga masih punya suara. Walaupun Dewan Keamanan PBB-nya boleh dikatakan sudah dibuat makin lumpuh ya oleh Donald Trump dengan serangan ke Venezuela. Rusia dalam posisi untuk tidak membuka konfrontasi yang lebih lebar, tapi bukan berarti kemudian dia tidak akan terlibat kalau ada konflik yang sifatnya menyenggol dirinya atau memprovokasi diri. Ya, jadi kayak mungkin ini kayak suatu peraturan baru yang dibuat oleh suatu negara yang berkuasa. Nanti kalau misalnya kayak gitu nanti nggak adil kan bagi negara-negara yang dijajah gitu kan, kayak Venezuela tiba-tiba diinvasi seperti ini. Itu kan kayak nggak ada peraturannya gitu ya, kayak nggak ada batasnya. Nah, ini akan menjadi masalah kalau misalnya negara-negara yang tergabung dalam PBB yang terkumpul saya tadi itu nggak percaya sama Amerika, itu mungkin PBB itu bisa bubar ya, karena kan kita misalnya masuk ke PBB itu untuk menjaga kedamaian dunia, sedangkan yang atasnya itu yang memiliki hak veto ya, maksudnya kayak ketuanya nih termasuk negara Amerika itu tidak ikut aturan yang telah dibentuk dari PBB gitu. Jadi kayak dia yang buat peraturan gitu ya, dia tapi seenaknya melanggar peraturan tersebut gitu ya. Jadi negara-negara lain yang mungkin tergabung dalam PBB itu akhirnya jadi kurang percaya dengan organisasi tadi yang harusnya PBB itu tadi kan menjaga kedamaian dunia, tapi kok hanya menguntungkan segelintir pihak seperti yang Amerika ini, yang Amerika lakukan tiba-tiba menginvasi negara lain ya, dari yang Venezuela ya, yang diculik gitu ya presidennya. Ranah persenjataan. Sehingga membaca kondisinya seperti ini, Mbak, terakhir singkat saja, Indonesia harus menyiapkan hal apa lagi untuk kemungkinan-kemungkinan setelah tindakan AS seperti ini? Pertama, Indonesia harus siap waktunya sangat singkat ya untuk keluar dari middle income trap. Dan kedua, agenda politik luar negeri Indonesia betul-betul harus serius keluar dari agenda prioritas Presiden Prabowo semata. Karena konteks global berubah dengan total ya, dengan sangat cepat, sehingga nggak mungkin kita bisa mencapai agenda prioritas itu kalau kerjasama internasional tidak ditangani dengan serius. Baik. Ya, bayangin kita juga harus kuat. Jadi untuk mempertahankan negara kita, jadi kita harus menjadi negara yang kuat, yang mandiri secara ekonomi, supaya kita tidak mudah untuk diatur oleh negara lain. Bayangin kalau misalnya kita punya ekonomi yang kuat, ya kita bisa ngasilin beras sendiri, nggak tergantung sama negara lain. Misal mobil bisa produksi sendiri, HP bisa produksi sendiri, semuanya kita nggak butuh dari luar, kita mandiri lah. Mungkin kayak Cina lah, Cina itu awalnya itu kan tergantung, mereka mungkin harus produksi itu harus bergantung ke Amerika, tapi mereka bisa beradaptasi
Jadi teknologinya itu bisa diadaptasi ke negara mereka. Sekarang HP-HP Cina, mobil dari Cina ya, mobil listrik lah, itu produksinya bisa ditingkatkan. Jadi negara produksi, bukan hanya negara yang apa ya, produksi KW lah. Kalau dulu kan kita bilang made in China itu adalah produk-produk KW, produk tiruan. Tapi sekarang dari Cina-nya sendiri itu udah bisa menghasilkan produk-produk yang original, yang mungkin canggih dan bisa bersaing dengan Amerika. Nah, itu juga bisa diaplikasikan nih ke Indonesia. Indonesia tuh masih banyak bergantung, ekonominya masih lemah dan sebagainya. Kita harus bisa memproduksi barang-barang yang eh, maju juga, yang berteknologi tinggi lah. Jadi nggak cuma kita jadi konsumen, tapi kita juga jadi produsen yang bisa memproduksi barang-barang canggih tersebut. Jadi kita nggak bergantung dari luar terus gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita di embargo, tiba-tiba kita karena sanksi internasional, kita masih bisa bertahan. Ya setidaknya seperti itulah. Kita harus jadi negara kuat untuk mempertahankan diri kita sendiri. Termasuk pokoknya negara kita lah harus bisa bersatu gitu. Jangan sampai mau diatur oleh negara lain. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Jadi mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini, bahwa ambisi dari Amerika, termasuk sinilah Trump ya, di bawah pimpinan Trump itu ternyata sangat besar sekali ya. Nggak cuma tadi yang mengincar Venezuela, tapi tadi ya Kuba mulai diincar, Kolombia mulai diincar juga, sampai ke Greenland juga gitu. Jadi daerah-daerah sekitar dari Amerika itu mulai diincar dari Amerika Latin, ataupun di bagian yang tadi yang tempat Denmark itu, yang mungkin punya Denmark mau dibeli ataupun mau diinvasi juga ya. Jadi daerah sekitar dari Amerika itu mulai dikuasai, mulai kayak ada ekspansi lah dari negara Amerika ini untuk mempertahankan atau memperkaya dirinya gitu. Kalau misalnya udah sampai dikuasain kan, mungkin dari kebijakan dan sebagainya ya, mungkin hasil tambangnya gitu ya, mungkin minyak dan sebagainya, itu masih bisa dikuasain sama Amerika setelah diganti pemimpinnya ke orang yang setuju sama kebijakan Amerika ya. Jadi dari politiknya, dari ekonominya itu mulai diatur sama Amerika, supaya Amerika tuh menjadi negara yang lebih kuat daripada sebelumnya. Karena ya bayangin, untuk mempertahankan hegemoni tadi itu dibutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan tadi dari ekonominya sudah mulai ada defisit ya. Jadi mereka udah maju, tapi untuk mempertahankan itu mereka nggak kuat, makanya harus ekspansi ke negara lain, termasuk tadi ya dari beberapa negara tetangganya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.